Assalamualaikum. Jadi pagi 431 orang kaya dan suami 7. Su Zijin mengatakan itu untuk menyerang Gu Qingqing, tetapi mengatakan hal itu juga sama saja dengan menyinggung semua orang di meja. Selain itu, orang-orang yang duduk di meja ini juga adalah rekan kerja Gu Qingqing di Suyi. Ni Zining segera menegur dan menghentikannya. Zijin, jangan berkata sembarangan. Kenapa? Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Su Zijin membela diri. Su Zijin paling tidak suka saat Ni Zining membantu Gu Qingqing berbicara. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, tetapi mengapa Ni Zining masih memikirkannya? Selain itu, mereka telah tinggal bersebelahan sekarang, tetapi Ni Zining juga tidak berpikir untuk datang menemui Su Zijin untuk mengucapkan beberapa patah kata di malam hari. Zijin, kamu semakin berkata dengan tidak ada aturan. Su Zipei menoleh dan memelototi Su Zijin, kemudian tersenyum kepada orang-orang di meja dan berkata, maaf, adikku tidak punya niat jahat. Dia hanya kadang-kadang suka sembarang bicara. Tolong semuanya jangan keberatan. Ketika Su Zipei mengatakan itu, ia masih secara khusus menundukkan kepalanya. Qingqing, adikku berada di Suyi di masa depan. Aku masih harus meminta tolong padamu untuk lebih menjaganya. Jika dia melakukan sesuatu yang salah, kamu sebutkan saja. Aku akan kembali dan menegurnya. Pandangan Su Zipei begitu tulus dan ekspresinya murah hati. Kadang-kadang, Gu Qingqing bahkan berharap bahwa Su Zipei adalah seorang wanita jalang teh hijau yang memiliki muka berbeda di permukaan dan di belakang. Tetapi, wanita ini malah bukan orang seperti itu. Karena Su Zipei bukan orang seperti itu, semakin terlihat begitu tak tertahankan jika Gu Qingqing berspekulasi tentang niat jahat terhadap Su Zipei yang kadang-kadang muncul di dalam hatinya. Gu Qingqing mengangguk dengan kaku. Lin Zui juga maju dan ingin bersulang pada Leng Xicheng, sepupu. Ketika Leng Xicheng melihat Lin Zui datang, ia menyampingkan tubuhnya dan hanya meninggalkannya bagian belakang kepalanya. Ia sengaja tidak repot-repot menanggapi Lin Zui. Mata Lin Zui berhenti sebentar. Sedikit emosi di wajahnya juga dengan cepat menghilang, kemudian ia melihat ke semua orang di meja dan berkata, semuanya, makan dan minumlah dengan baik. Baik, sahut sekelompok orang sambil mengangkat gelas anggur mereka dan masing-masing bersulang dengan Lin Zui. Pada saat perjamuan makan berjalan dengan semangat, Sekretaris Cheng bergegas datang dan mencondongkan tubuh ke telinga Leng Xicheng. Ia berbisik dengan ekspresi cemas, Tuan Leng, terjadi sesuatu. Tuanmu dan rombongannya ditahan di perbatasan Perancis dan Jerman. Katanya mereka membawa produk terlarang. Produk terlarang? Bagaimana mungkin? Leng Xicheng sedikit mengernyit. Delegasi grup Leng kali ini pergi untuk membahas proyek kerjasama sumber energi baru. Apakah ada sesuatu di sumber energi baru yang melibatkan barang terlarang, jadi mereka ditahan di sana? Gu Qingqing yang di samping melihat mata Leng Xicheng menjadi serius dalam sekejap. Ia juga tahu Leng Xicheng mungkin menemukan suatu masalah dan segera bertanya, kenapa? Leng Xicheng menjawab dengan pelan, tidak apa-apa. Di depan begitu banyak orang, Leng Xicheng tidak bisa mengatakan apa-apa. Ia hanya memasang ekspresi dan pandangan tenang, seolah-olah ini hanya adalah masalah sepele yang tidak perlu disebut. Su Zipei dan rombongannya masih belum pergi. Saat Su Zipei melihat Leng Xicheng bangkit, ia segera mengikutinya dan bertanya, Xicheng, apakah terjadi sesuatu? Aku kenal banyak duta besar di Eropa. Seharusnya bisa memberi sedikit bantuan. Leng Xicheng menyipitkan matanya. Awalnya ia tidak ingin membiarkan Su Zipei membantunya. Tetapi, karena situasinya mendesak, ia juga mengangguk ketika mendengar itu dan setuju. Baik, kalau begitu. Leng Xicheng bangkit dan pergi, lalu Su Zipei juga segera mengikutinya. Di belakangnya masih diikuti oleh eksekutif dari grup Leng dan sekelompok orang itu berjalan pergi. Ketika rombongan Leng Xicheng pergi, sebagian besar restoran menjadi kosong dalam sekejap. Gu Qingqing merasa khawatir dan juga marah pada dirinya sendiri. Jika ia memiliki kekuatan seperti Su Zipei, memiliki persahabatan yang luas, dan mampu membantu membagikan sedikit kesulitan Leng Xicheng, ia juga tidak perlu cemas di sini sekarang. Gu Qingqing dengan buru-buru makan beberapa suap makanan dan sudah tidak memiliki nafsu makan lagi. Ketika ia kembali ke hotel di gedung utama dan baru saja memasuki lift, Su Zijin langsung melangkah ke dalam lift dan menghadangnya. Apakah kamu sudah melihatnya? Hanya kakakku yang layak untuk kakak Xicheng. 432 orang kaya dan suami, 8. Gu Qingqing mengangkat matanya dan hanya melirik Su Zijin, terlalu malas untuk peduli padanya. Untung ia masih makan sedikit sebelum keluar.
Sebagian besar orang masih di restoran dan tidak ada orang di lift. Su Zijin langsung marah dan segera mengambil selangkah maju mendekatinya. Aku sedang bertanya padamu. Gu Qingqing hanya melirik Su Zijin dengan acuh tak acuh, jadi. Su Zijin tercengang, apa-apaan jadi? Jadi pasti kamu harus meninggalkannya. Biarkan kakak si Pei dan kakak si Cheng menjadi kekasih dan akhirnya menikah. Oh, Gu Qingqing hanya menjawabnya dengan santai. Su Zijin langsung tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Tepat setelah kakaknya pergi, ia juga mengikutinya pergi. Tetapi, saat ia baru saja berjalan sampai setengah, ia tadi sudah dihentikan oleh Ni Zining. Buat apa kamu pergi? Sejak Su Zijin datang ke sini, ia awalnya berpikir dirinya bisa berhubungan baik dengan Ni Zining. Tetapi, ia tidak menyangka Gu Qingqing akan mengacaukan segalanya. Meskipun Ni Zining mengendalikan diri untuk tidak pergi menemui Gu Qingqing, Su Zijin bisa merasakan bahwa hati Ni Zining masih penuh dengan Gu Qingqing. Buat apa aku tinggal di sini? Membiarkanmu dan Gu Qingqing memberi kasih sayang pada satu sama lain, kah? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Ni Zining menyingkirkan tangan Su Zijin, lalu berbalik dan keluar dari restoran. Su Zijin ikut menjadi marah dan juga tidak lanjut bertindak manja kepada Ni Zining, tetapi kembali ke lobi hotel dan tepat bertemu dengan Gu Qingqing ketika kembali. Musuh bertemu satu sama lain, masing-masing merasa semakin marah. Mereka dan Gu Qingqing memang bukan dari dunia yang sama. Setelah Gu Qingqing menggoda Leng Xicheng, ia masih datang menggoda Ni Zining lagi dan bersikeras membuat keluarga Su mereka tidak bisa damai. Tetapi, Su Zijin tidak menyangka Gu Qingqing masih memiliki sikap seperti ini pada saat ini. Oh apa, kamu sudah setuju? Kamu setuju untuk bercerai dengan kakak si Cheng? Tanya Su Zijin. Jika aku bercerai, apakah kamu mau mengembalikan Ni Zining padaku? Tantang Gu Qingqing. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu sudah gila? Kata-kata Gu Qingqing itu langsung membuat Su Zijin tertegun, mengembalikan Ni Zining padanya. Lelucon apa ini? Jika kamu sendiri tidak bisa melakukan apapun seperti itu, jangan datang menggangguku. Tegas Gu Qingqing. Mata Gu Qingqing menjadi gelap dan ia juga terlalu malas untuk berbicara dengan Su Zijin lagi. Ia segera berbalik dan berjalan menuju ke kamarnya. Gu Qingqing ingin kedua saudara perempuan Su mendapatkan kebahagiaan. Hal itu tidak masalah, selama mereka tidak memiliki ide terhadap Leng Xicheng. Gu Qingqing tidak akan melepaskan pria miliknya barang satu langkah pun. Woi, Gu Qingqing, kamu berhenti di sana. Apakah kamu dengar itu? Brak. Jawaban yang Su Zijin dapatkan adalah sebuah suara pintu tertutup dengan keras. Setelah menutup pintu, Gu Qingqing tampak lelah. Meskipun apa yang dikatakan oleh Su Zijin itu fakta, tidak perlu menekankannya sekali lagi. Ia juga tidak tahu bagaimana situasi Leng Xicheng sana. Tetapi, apa yang Gu Qingqing tidak tahu adalah percakapan yang baru saja ia bicarakan dengan Su Zijin telah direkam oleh seseorang secara diam-diam. Xicheng, ada kopi. Su Zipei mengetuk pintu ruang rapat dan masuk dengan membawa sebuah nampan. Di atasnya terletak 2 cangkir kopi. Leng Xicheng menoleh melihatnya, dan hanya mengangguk tanpa memiliki banyak emosi di pandangannya. Karena situasi tadi darurat, Leng Xicheng telah menghubungi kepala grup delegasi dan kesalahpahaman telah diselesaikan. Setelah sekelompok orang diperiksa secara sederhana, mereka telah dibebaskan oleh Bea Cukai. Tidak perlu bantuan Su Zipei juga untuk menghubungi duta besar Perancis dan Jerman. Su Zipei masih tersenyum dan berkata, maaf, aku tidak dapat membantumu. Mungkin karena Su Zipei melangkah maju tadi, bahkan jika ia tidak dapat membantu Leng Xicheng, hal itu juga membuat Leng Xicheng sedikit mengubah pandangannya terhadap Su Zipei. Leng Xicheng mengangguk setelah mendengar itu dan mengambil kopinya. Kedua orang berdiri di tepi teras. Angin sepoi-sepoi bertiup dan meniup rambut mereka berdua. Su Zipei menoleh dan melirik Leng Xicheng. Pria ini telah menjadi dewasa setelah 3 tahun kemudian, menambahkan temperamen pria yang tenang dan kuat, dan membuat dirinya tampak semakin menawan. Sebuah kata bergegas keluar dari mulut Su Zipei tanpa terkendali, Xicheng, apakah telah ada seseorang di hatimu? Selanjutnya bab 433 terjalinnya cinta dan kebencian 1.